A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa qala al-muallifun rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa ulumina amin ya rabbal alamin. Amalan di bulan Sya'ban. Namun sebelumnya kita perlu ketahui tentang pointer-pointer yang harus kita pahami, terutama yang berkaitan dengan masalah Sya'ban. Sebagai landasan dalil Al-Quran, surah Asy-Syura ayat 19 dan ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Allah yang maha penyayang, yang maha pelembut pada seluruh hamba-hambanya. Dia memberikan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki. Dia zat yang maha kuat, yang maha gagah perkasa. Barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, maka aku Allah akan memberikan lebih dari keuntungannya tersebut. Barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, maka aku akan berikan dunia, tapi di akhirat tidak mempunyai keuntungan apa-apa. Sebagian ahli tafsir menjelaskan tentang latifun. Ini adalah sebagian dari asma Allah, ya latif. Kemudian Allah punya sifat penyayang, latufa yaltuku fahuwa latifun, rahuma yarhumu fahuwa rahimun. Dalam beberapa tafsir, para ulama berbeda pendapat tentang memaknai makna latif Allah. Pertama, Allahu latifun bihim bil arzaqi minat thayyibat. Sifat latif Allah kepada hamba-hambanya adalah dengan bentuk rezeki yang halal dan baik, artinya bergizi. Yang kedua adalah bil inayati war rahmah. Allah menyayangi hamba-hambanya dengan pertolongan dan rahmat. Wa bisyauqi ila taatihi, rindu ambisi taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah yarhamut taibina wal mustaghfirin. Makna latif itu adalah Allah memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang bertaubat dari dosa, orang-orang yang membaca istighfar dari dosa. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang bertaubat. Bentuk ampunan tersebut adalah bentuk dari makna latifnya Allah. Yang keempat, Allah latifum bil birri wal ihsan bihaitsu lam yuhlikhum bima'asihim wa yarzuqu may ya'sihi. Makna latifnya adalah Allah memberikan kebaikan dengan cara Allah tidak menghancurkan atau memberikan bala, musibah ataupun siksa kepada mereka yang berbuat maksiat, tapi Allah tetap memberikan rezeki kepada mereka. Jadi orang yang berdosa ataupun maksiat tetap Allah kasih rezeki, tidak memberikan siksa ataupun azab. Nah, itu bentuk sifat latifnya Allah. Yang kelima, makna latifnya Allah itu wa yastaksirul qalil minat ta'ati min ibadihi. Sesuatu yang kecil akan menjadi besar kalau dihadapkan dengan sudut pandang Allah Subhanahu wa taala. Amal yang kecil akan berbuah pahala yang besar. Rezeki yang sedikit akan terlihat banyak dengan sudut pandang diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu daripada makna latifnya Allah. Allah berfirman, "Qul mata'ud dunya qalil." Katakan wahai Muhammad bahwa hiasan dunia itu hanya sedikit, kecuali Allah perbanyak. Itu makna daripada latifun bi ibadihi. Barangkali hal tersebut pada bulan Sya'ban ini
banyak fadilah. Pertama adalah keutamaan bulan Sya'ban. Kemudian bagaimana cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban, karena yang jadi inti adalah malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang ketiga, komentar para ulama tentang malam nisfu Sya'ban. Kita pun hanya mengikuti ulama-ulama terdahulu atau ulama-ulama salaf yang sudah ada sebelum kita ada, hingga hari ini masih tetap eksis, masih tetap continue, masih tetap booming untuk memakmurkan, menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Yang pertama adalah fadilah atau keutamaan nisfu Sya'ban, keutamaan bulan Sya'ban. Dikutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, baginda Rasulullah SAW bersabda, sanadnya dari Sayyidah Aisyah, anak Aisyah qalat, kana Rasulullah SAW yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu, fama ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyam syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, baginda Rasul biasa berpuasa sampai kami katakan bahwa beliau tidak berbuka. Beliau pun berbuka sampai kami katakan bahwa beliau tidak berpuasa. Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah SAW berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Ini dari kitab Bukhari, Sahih Bukhari, ada juga dalam kitab Sahih Muslim, bahwa Rasulullah berpuasa sebulan penuh pada bulan Sya'ban. Awalnya Sayyidah Aisyah pun tidak menyangka Rasul berpuasa, tapi setelah teliti, setelah klarifikasi bahwa Rasulullah itu berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadan dan bulan Sya'ban. Itu yang pertama. Berarti keutamaan berpuasa di bulan Sya'ban. Adapun dalam sebahagian pendapat-pendapat para ulama, terutama dalam ulama syariah, ulama fikih, makruh ataupun bahkan makruh tahrim, haram berpuasa setelah setengah daripada bulan Sya'ban bagi yang tidak membiasakan. Ada qaid, kecuali sudah biasa berpuasa, kecuali dalam rangka qada, kecuali dalam rangka nadar atau kifarat, itu tidak haram. Yang kedua, ada hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini sama, rawi sanad daripada Sayyidah Aisyah. Ana Aisyah radhiyallahu anha, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'bana kullah. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan puasa sebulan penuh kecuali bulan Sya'ban. Beliau berpuasa pada bulan Sya'ban 1 bulan penuh. Itu yang kedua. Dari Imam Muslim pun menyebutkan bahwa kana yasumu Sya'bana kullahu, kana yasumu Sya'bana illa qalilan. Nabi SAW biasa berpuasa pada bulan Sya'ban seluruhnya, dan hanya sedikit saja hari-hari berbuka beliau di bulan Sya'ban. Jadi meskipun tidak setiap tahun, tapi Rasul sering melakukan puasa 1 bulan full di bulan Sya'ban berpuasa. Hanya sedikit tidak berbuka atau tidak berpuasa, maaf. Nah, itu diantara hadis yang menjadikan landasan bahwa ada fadilah keutamaan melakukan puasa di bulan Sya'ban.